damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-82 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Teori-teori kebangkitan. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala perkara itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak boleh bersikap apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang yang lebih besar dari sekitar. Sampai sedemikian jauh membaca firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 1, ayat 11 hingga ayat yang 15. Sahabat setia yang terkasih, ada fakta sejarah tertentu yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Banyak orang bersaksi bahwa mereka melihat Yesus bangkit dari kematian. Orang-orang yang sama ini sangat menderita karena kesaksian mereka. Fakta-fakta tersebut mendukung kebangkitan Yesus dari kematian. Sejak awal sudah ada teori-teori alternatif untuk menjelaskan tentang kuburan yang kosong. Matius mencatat teori paling awal bahwa murid-murid mencuri tubuh ataupun mencuri mayat Yesus. Teori lain juga banyak dikemukakan. Karena pentingnya kebangkitan yang sudah dijelaskan di dalam episode sebelumnya, mereka yang menentang Injil tahu bahwa acara ini harus didiskreditkan. Kita yang percaya Yesus harus selalu siap memberikan pembelaan. Tidak hanya mengapa kita menerima kesaksian para saksi, yakni melihat pelajaran renungan sebelumnya, tetapi mengapa kita menemukan penjelasan alternatif yang tidak mungkin diterima. Dalam studi perenungan kita hari ini, kita akan memperhatikan berbagai teori kebangkitan dan mengapa mereka tidak cukup untuk menjelaskan kuburan yang kosong. Kita mulai dengan penjelasan yang pertama. Pertama, tentang kebangkitan Yesus adalah para murid mencuri mayat Yesus. Elemen dari teori ini adalah murid-murid mencuri mayat Yesus lalu mengklaim bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Ini adalah teori resmi yang ditawarkan sejak awal seperti yang kita baca di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Masalah dengan teori ini adalah penjelasannya menentang logika ataupun tidak logis. Jika tentara tertidur, bagaimana mereka tahu bahwa para murid yang mengambil mayat? Bagaimana bisa batu besar yang menjaga pintu masuk berguling tanpa membangunkan para prajurit? Para prajurit yang menjaga makam itu adalah orang Romawi, tentara Romawi yang sangat profesional.
mereka bertugas menjaga makam dengan taruhan nyawa mereka. Hukuman karena tertidur saat bertugas, sanksinya adalah hukuman mati. Ini akan membuat mereka yang bersaksi telah melihat Yesus menjadi pembohong dan penipu. Seperti yang kita lihat di pelajaran sebelumnya, mereka mengklaim bukti secara empiris. Misalkan, hanya beberapa murid saja yang mencuri tubuhnya tanpa pengetahuan yang lainnya, seperti Nikodemus, Yusuf dari Arimatea, atau para perempuan. Yang lain masih mengatakan bahwa mereka melihat Yesus. Mereka makan dan minum bersama dengan Yesus. Kita harus menjelaskan mengapa mereka rela berbohong, dan bila ketahuan akan dihukum mati, kemungkinan murid yang malu-malu mencuri mayat Yesus dari depan hidung tentara Romawi yang sangat disiplin dan terampil, tetapi tertidur. Ini adalah pelanggaran yang bisa dikenai sanksi hukuman mati. Itu sangat sulit untuk dipercaya. Mungkin karena itulah mengapa mereka yang menolak untuk percaya kepada kebangkitan memiliki penjelasan alternatif yang diusulkan. Ada teori yang kedua yang menyangkali tentang kebangkitan Yesus. Teori ini adalah mereka pergi ke makam yang salah. Elemen dari teori ini adalah para perempuan pergi ke kuburan yang salah dan menemukannya kosong. Mereka secara keliru menyimpulkan bahwa Yesus telah bangkit dan mereka menyebarkan cerita tersebut. Masalah dengan teori ini adalah para perempuan itu pernah pergi ke makam Yesus sebelumnya. Para pemimpin agama dan politik bisa dengan mudah dibungkam oleh klaim para rasul. Jika para perempuan pergi ke makam yang salah, maka makam yang benar masih disegel dan dijaga oleh tentara Romawi. Ketika para rasul membuat keributan dengan kisah kebangkitan Yesus, para pemimpin Yahudi bisa saja mengarahkan orang ke makam yang benar dan memperlihatkan mayat Yesus. Kita masih memiliki kesaksian para rasul untuk diperdebatkan. Penjelasan yang lebih populer di beberapa lingkaran adalah teori yang ketiga, Yesus pingsan dan kemudian terangkat. Elemen dari teori ini adalah Yesus tidak benar-benar mati di kayu salib. Dia hanya pingsan, menderita syok, sakit, dan kehilangan darah. Dia pingsan karena kelelahan. Berpikir bahwa dia sudah mati, tentara Romawi menurunkan dia dan menguburkan dia di dalam kubur. Di kuburan yang sejuk, Yesus hidup kembali. Entah bagaimana dia meninggalkan kuburan, kemudian muncul di hadapan murid-muridnya, lalu hidup dalam ketidakjelasan untuk mati di tahun-tahun kemudian. Masalah dengan teori ini adalah Yesus harus cukup kuat untuk bangkit, mendobrak pakaian penguburan yang mengikatnya, termasuk 100 pon atau 50 kg rempah-rempah yang digunakan untuk mempersiapkan penguburannya. Dan Yesus juga harus menyingkirkan batu besar yang menyegel makam. Lalu Yesus juga harus melawan tentara Romawi yang melindungi makam. Lalu Yesus juga harus berjalan sejauh 7 mil ke Emmaus di mana dia terlihat oleh kedua muridnya. Lalu berjalan kembali ke Yerusalem di mana dia dilihat oleh para rasul. Semuanya terjadi di hari yang sama. Coba pikirkan ya. Apakah teori ini masuk akal atau tidak? Segala upaya dilakukan untuk membuktikan bahwa Yesus sudah mati. Tentara Romawi di kayu salib menusuk lambungnya dengan tombak. Dari lambungnya mengalir darah dan air. Indikasinya adalah bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, meninggal dunia karena hatinya pecah. Nah, dengan demikian apakah teori bahwa Yesus pingsan itu masih berlaku? Saya rasa tidak. Bahkan Pilatus memastikan bahwa Yesus telah mati. Ketika Yusuf dari Arimatea menginginkan mayat Yesus, perwira Romawi menegaskan bahwa Yesus telah mati. Ini tidak hanya akan membuat para rasul berbohong dan menipu, tetapi Yesus juga karena membiarkan kebohongan menyebar selama bertahun-tahun. Penjelasan alternatif populer lainnya adalah teori yang keempat. Para murid
berhalusinasi, dan menghayal. Istilah kerennya adalah halu. Elemen teori ini adalah semua penampakan Kristus setelah kebangkitannya hanyalah penampilan yang seharusnya. Mereka yang mengaku melihat Yesus mengalami yang namanya halusinasi dengan istilah keren halu. Masalah dengan teori ini adalah, ingatlah bahwa penampilan tidak hanya untuk individu satu persatu. Kedua murid di jalan menuju Emmaus mengaku melihatnya. 10 rasul mengaku melihat Yesus. Dia menampakkan diri juga kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Bisa dibaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Teori halusinasi bertentangan dengan hukum dan prinsip psikologi. Psikiater terkenal mengatakan hal yang penting seseorang bisa berhalusinasi adalah hanya jenis orang tertentu yang mengalami halusinasi. Orang ini biasanya tegang, sangat imajinatif, dan orangnya sangat gugup. Biasanya hanya penderita paranoid atau penderita skizofrenia yang akan berhalusinasi. Penampilan Yesus tidak terbatas pada orang-orang manapun, termasuk pada penderita psikologis tertentu. Halusinasi terhubung di alam bawah sadar pribadi ataupun individu. Seseorang mungkin mengalami halusinasi, tetapi halusinasi tidak tampak pada sekelompok orang. Apalagi 500 orang sekaligus, nggak mungkin mereka berhalusinasi. Jadi teori ini gugur dengan sendirinya. Mereka terjadi pada orang ketika ada semangat antisipasi atau harapan yang penuh harapan. Para murid tidak memiliki antisipasi seperti itu. Justru mereka cenderung untuk tidak percaya, bahkan setelah diberitahu bahwa Yesus bangkit. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Lalu ada teori bahwa yang kelima, seseorang yang menyamar sebagai Yesus. Elemen dari teori ini adalah penampakannya bukanlah Kristus sama sekali, tetapi seseorang menyamar sebagai Kristus. Ini terbukti karena dalam beberapa kasus mereka tidak mengakui dia pada awalnya. Masalah dengan teori ini adalah murid-murid enggan untuk percaya kepada kebangkitan Yesus. Beberapa orang meragukan, seperti Thomas yang disebut dengan Didimus. Akan sulit untuk meyakinkan mereka kecuali jika memang benar-benar demikian itu adalah Yesus. Tidak mungkin meniru luka Yesus. Ini adalah bukti Kristus bahwa itu benar-benar Dia yang hidup, yakni Yesus. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka kali ini. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yang meyakinkan keraguan Thomas. Lalu akhirnya Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Para rasul melakukan perjalanan dengan Yesus selama 3 tahun. Sungguh luar biasa bahwa setiap orang bisa lolos dengan seseorang yang menyamar. Itulah sebabnya para rasul menjadi saksi dari kebangkitan Yesus Kristus.
Orang yang mengaku sebagai Yesus, bisakah melakukan mukjizat? Lalu tiba-tiba muncul di kamar terkunci, lalu mengarahkan mereka cara menangkap ikan? Nah, terkait erat dengan ini, ada teori yang lain bahwa yang keenam, orang-orang salah mengira dengan Yesus. Ini teori yang keenam. Elemen dari teori ini adalah para murid hanya salah mengira Yesus adalah seseorang yang mirip dengan dia. Misalnya, para perempuan mengira Yesus adalah penjaga taman. Masalah dengan teori ini adalah masalah yang sama dengan teori penyamaran identitas atau teori peniruan identitas. Murid-murid enggan percaya kepada kebangkitannya. Tidak mungkin untuk menciptakan kembali luka-luka yang diderita Yesus sampai membawanya kepada kematian. Cukup waktu bersama dengan Yesus untuk memverifikasi identitasnya. Meskipun Maria Magdalena mungkin salah mengira Yesus sebagai penjaga taman, dia sebenarnya mampu melihat melalui kesedihannya dan mengenali siapa dia. Terakhir, berikut adalah alternatif yang dikemukakan oleh beberapa teolog yang tidak dapat menerima gagasan kebangkitan jasmani dan rohani. Teori itu adalah teori yang ketujuh. Nama teorinya adalah bahwa Yesus hanya mengalami kebangkitan rohani. Elemen teori ini adalah kebangkitan Kristus bukanlah kebangkitan fisik yang nyata. Tubuh Kristus tetap di dalam kuburan dan kebangkitan yang sejati bersifat rohani. Itu hanya diberitahu cara ini untuk menggambarkan kebenaran secara rohani. Masalah dengan teori ini adalah jika itu hanya kebangkitan rohani, apa yang terjadi dengan tubuh atau apa yang terjadi dengan elemen tubuh Yesus? Musuh Kristus tidak pernah bisa menghasilkan tubuh atau menciptakan sebuah tubuh sintesis, bukan? Yang akan dengan senang hati mereka lakukan untuk mendiskreditkan para rasul. Sekali lagi, sifat dari kesaksian para rasul adalah empiris. Murid-murid Yesus meminta bukti sendiri bahwa tubuh Kristus sudah bangkit, ya. Jadi mereka bahkan ada yang tidak percaya bahwa gurunya itu sudah bangkit. Tetapi yang kita lihat adalah setelah kebangkitan, mereka melakukan kebersamaan, quality time. Mereka makan bersama, minum bersama, menyentuh tubuh Yesus. Ayat-ayatnya bisa kita baca sendiri, banyak sekali. Dan Paulus juga memperdebatkan kebangkitan tubuh Yesus sebagai bukti untuk kita miliki sebagai tubuh, sebagai contoh kebangkitan tubuh yang mulia. Setelah kita nanti dibangkitkan oleh Tuhan, kita akan memiliki tubuh yang tidak dapat rusak seperti tubuh yang dimiliki oleh Tuhan, tubuh yang mulia dan tubuh yang tahan, tubuh yang kekal. Kesimpulannya, kebangkitan Yesus telah banyak ditafsirkan sebagai tipuan yang hebat, bahkan kebangkitan itu tidak benar. Mitologi adalah kebangkitan, dan mereka menganggap bahwa itu adalah mitos ataupun kisah fiksi. Oleh karena itu, berbagai alternatif telah diusulkan untuk menjelaskan mengenai kuburan kosong. Tetapi hanya ada satu interpretasi yang layak diterima. Itu adalah peristiwa tertinggi dalam sejarah, bahwa kebangkitan Yesus adalah fakta sejati, didukung dengan kesaksian empiris yang diberikan oleh saksi-saksi yang dapat dipercaya, dengan implikasi yang sangat penting bagi orang yang tidak percaya dan juga bagi orang yang percaya. Ketika kita memperhatikan kekuatan dari kesaksian para rasul dan kontrasnya dengan kelemahan penjelasan alternatif yang telah diusulkan, itu menuntun orang yang jujur hanya ke satu arah, pada keyakinan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini sudah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 30-31. Apakah kita bersedia untuk percaya kepada Yesus agar kita dapat memiliki kehidupan di dalam namanya? Kemudian perhatikan kata-kata Rasul Petrus
yang diberitakan di awal khotbahnya. Petrus menjawab, "Hendaklah kalian masing-masing bertobat dan dibaptis sebagai pengikut Kristus Yesus. Dengan berbuat begitu, dosa-dosamu diampuni, dan kamu akan menerima Roh Kudus. Karena janji itu berlaku untuk kalian, anak-anak kalian, bahkan bagi mereka yang berada di tempat yang jauh, yaitu semua orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Kisah Para Rasul 2 ayat 36-39 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh berbahagia kalau kita melandaskan ataupun mengalaskan iman kita pada fondasi yang sungguh kuat, yakni Yesus sudah bangkit, sehingga kita mempunyai harapan untuk hari esok, sehingga iman kita tidak sia-sia, dan kita setiap hari dapat berjalan di dalam kemenangan iman, berjalan di dalam penuh keyakinan dan pengharapan hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Kiranya Tuhan Yesus menolong perjalanan iman kita selama kita berziarah di bumi ini. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur saudara semuanya. Shalom.